Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa yang tidak pernah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada saat ini, Pak saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 atau pada tanggal 12 Sefat 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari Keluaran 7 ayat 20 sampai 21 saudaraku, yang berkata demikian. Dan Musa serta Harun berbuat demikian seperti yang telah Yahweh perintahkan, dan dia mengangkat tongkat itu dan memukul air yang ada di sungai di depan mata Firaun dan di depan mata para hambanya, dan seluruh air yang ada di sungai berubah menjadi darah, dan matilah ikan di sungai. Lalu sungai itu berbau busuk dan orang-orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan darah ada di seluruh tanah Mesir. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan adalah tentang air menjadi darah. Saudaraku dikasih dalam Adonai Yeshua HaMashiach, peristiwa ini adalah peristiwa yang benar terjadi saudaraku, dan kitab suci kita mencatat di mana karya kebesaran Bapa Yahweh menyatakan. Dan memang Firman berkata, Firaun tetap dikeraskan hatinya saudaraku, dan dengan itulah air berubah menjadi darah ini saudaraku. Bapa yang menyatakan kebesarannya, sehingga tidak ada kuasa apapun yang mampu merubah kembali saudaraku kecuali Bapa Yahweh sendiri. Lewat renungan ini saudaraku, lewat firman ini saudaraku, kita diteguhkan kembali bahwa sesungguhnya kehidupan kita juga di zaman sekarang, bila kita memiliki kekerasan hati untuk kembali kepada kebenaran Bapa Yahweh, untuk kembali kepada apa yang tertulis di dalam firman, kita merasa berat saudaraku, merasa tidak mau merubah sikap hati kita, berarti ada kekuatan otoritas yang lain di dalam diri kita saudaraku. Sama seperti halnya Firaun. Sesungguhnya Firaun secara manusia harusnya sudah gentar saudaraku, namun ada Bapa Yahweh yang beracara buat Firaun untuk mengeraskan hatinya. Peristiwa ini Bapa Yahweh yang langsung mengeraskannya. Kalau di zaman sekarang, berarti ada spirit lain yang mengeraskan hati kita sehingga kita tidak mau membuka diri kita untuk mau melakukan apa yang sesuai Bapa Yahweh perintahkan. Musa dan Harun melakukan apa yang Bapa Yahweh perintahkan. Namun sebaliknya, Firaun tetap dikeraskan hatinya saudaraku. Darah berada di mana-mana. Selama 7 hari betapa bau yang terjadi di mana-mana karena air berubah menjadi darah. 7 hari tidak bisa minum tentunya saudaraku, berarti kematian juga terjadi pada waktu itu. Namun kitab suci memang tidak mencatat saudaraku, karena air adalah kebutuhan pokok di dalam kehidupan manusia. Kita bayangkan kita tidak bisa minum selama 7 hari saudaraku, berarti akan ada banyak korban-korban jiwa di sana oleh karena kekerasan hati seorang pemimpin seperti ini saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita saudaraku dalam kita menjalani kehidupan ini. Mari kita memiliki hati yang mau diubah rupakan sesuai dengan pembaharuan apa yang firman katakan. Jangan keraskan hati kita saudaraku. Kita berangkat dari hati kita untuk kita mau diubah rupakan. Hidup ini memang perjuangan saudaraku. Hidup ini memang kita harus jalani, tapi kita harus memiliki suatu keteguhan iman kita. Kita harus berangkat dari situ dulu, baru berbicara tentang keluarnya bagaimana. Kita beresin dulu hati kita, sehingga kita tidak memiliki sesuatu hati yang bertentangan dengan hukum Bapa Yahweh. Inilah pondasi awal kita menjalani kehidupan di zaman-zaman sekarang harus kita dapatkan saudaraku. Karena kita memang menghadapi situasi yang memang sudah tidak menentu dengan kondisi yang ada sekarang ini. Namun kepastian kita adalah hati kita yang terus kita cinta kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Yang tahu kita sendiri saudaraku,
bukan orang lain. Biar orang lain berkata apa, tapi kita yang tahu. Dan lewat apa yang baik di hati kita, tentu akan terpancarkan di dalam buah kehidupan kita juga hal yang baik. Tidak seperti Firaun yang mengeraskan ini, saudaraku. Dan Bapaknya terus berperkara terhadap Firaun sampai itulah yang ke-10 nantinya, saudaraku. Amin. Haleluya. Biarlah firman ini menguatkan kita, meneguhkan kita dalam kita menjalani kehidupan kita di zaman sekarang ini. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita damai, sejahtera, apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapak yang melakukan hukum perintah ketetapan Bapak, kita tidak dipermalukan, saudaraku. Dan janji firman, kita diberkati. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.